Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juli pada minggu ke-30 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan di balik 1-2 kata dari firman Tuhan. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 76, dengar-dengaran firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik ke-77, layani Tuhan dan menangkan jiwa bagi Tuhan. Topik ke-78, setia firman-Nya, setia pekerjaannya. Kita masuk ke dalam topik 77, layani Tuhan dan menangkan jiwa bagi Kristus. Tema khotbah singkat pada minggu ini di balik 1-2 kata dari firman Tuhan. Jika Tuhan berbicara kepada umat-Nya melalui para hamba-Nya, maka diharapkan para umat Tuhan mengerti dan melakukan. Dan jika umat Tuhan melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan, maka senantiasa terdapat janji yang diberikan Tuhan. Pada topik ke-77 berjudul layani Tuhan dan menangkan jiwa bagi Kristus. Topik ini mengacu pada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Dalam percakapannya, Tuhan Yesus mengajukan 3 buah pertanyaan yang nampaknya sama, namun memiliki makna implikasi yang berbeda. Pertanyaannya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Simon sama, gembalakanlah. Jawaban dari Simon. Lalu Tuhan Yesus berbicara, gembalakanlah domba-dombaku. Dialog ini diucapkan sebanyak 3 kali. Yohanes 21 ayat 15-18 adalah saat yang mengharukan antara Simon Petrus dan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Pada awal pelayanannya, Yesus mengilhami tanggapan yang setia dari Petrus dengan secara ajaib menyediakan ikan. Lukas pasal 5 ayat 5-8. Tuhan Yesus kemudian memanggil Petrus
menjadi muridnya. Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Tidak beberapa hari sebelum sarapan di pantai, Petrus telah berdiri di dekat api dan menyangkal mengenal Kristus sampai 3 kali. Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Sekarang di depan api yang lain pada peristiwa yang berbeda, Yesus meminta Petrus untuk menegaskan kasih setianya 3 kali. Petrus memahami simbolisme ini. Yesus menegaskan panggilan Petrus untuk melayani Dia dan juga meramalkan masalah kematian Petrus. Pertanyaan Yesus tentang apakah Petrus mengasihi Dia lebih dari ini mungkin juga mengacu pada murid-murid lainnya. Yesus bertanya, apakah kamu benar-benar mengasihi aku lebih dari mereka mengasihi aku? Ini berbicara tentang kesombongan Petrus yang percaya diri sesaat sebelum Yesus ditangkap. Markus 14 ayat 29. Namun 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus membuat Petrus mengakui imannya. Kosakata bahasa Yunani memiliki lebih dari 1 kata untuk istilah cinta, love dalam bahasa Inggris. Kata-kata dapat memiliki makna yang bernuansa dan tumpang tindih. Yesus menggunakan 2 akar kata, agapao dan filio, dalam pertanyaan-pertanyaannya. Sedangkan Petrus menjawabnya dengan menggunakan filio. Sementara kata-kata ini memiliki arti yang terpisah dalam konteks sendiri. Penggunaannya di sini pada dasarnya identik. Hal yang sama berlaku untuk 3 perintah Yesus yang mencampur istilah seperti memberi makan dan merawat dengan referensi kepada domba. Rasa malu Petrus karena menyangkal Yesus 3 kali secara terpisah. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 tampak jelas dalam penyesalannya. Dalam Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Sekarang Yesus telah dibangkitkan. Dia telah meminta Petrus untuk menegaskan kasih-Nya. Yohanes 21 ayat 15. Sekarang dia mengulangi pertanyaan itu dengan menggunakan ide-ide pada dasarnya sama persis. Petrus mungkin mengerti kemana arahnya.
Jika tidak, dia pasti akan menangkap simbolisme itu untuk ketiga kalinya Yesus bertanya. Istilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan Simon Petrus tidak identik dalam ketiga contoh tersebut, tetapi dimaksudkan untuk menyiratkan gagasan yang sama. Perintah Yesus menggunakan istilah sheep dan lambs, tetapi dia tidak bermaksud untuk membedakan keduanya. Dengan cara yang sama, Yesus menggunakan istilah Yunani agapau yang mengacu kepada kasih dalam dua pertanyaan pertamanya. Dan pertanyaan ketiganya dan semua jawaban Petrus menggunakan istilah filio. Ini juga mengacu kepada kasih dalam konteks terpisah. Ini menyiratkan jenis kasih yang berbeda. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengartikan arti yang sama. Jika Petrus tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan mengulangi pertanyaan-pertanyaan tentang kasih, dia pasti mengerti sekarang. Yesus secara ajaib menyediakan ikan ketika dia memanggil Petrus menjadi murid-muridnya. Dia juga mengulangi tindakan, mengingatkan Petrus akan panggilan awalnya. Petrus pernah membual bahwa dia akan setia pada Yesus, bahkan ketika orang lain tidak. Yesus mulai percakapannya kembali dengan mengucapkan 3 pertanyaan yang sama. Implikasinya jelas. Petrus telah mengatakan hal ini. 2 kali menggunakan kata-kata yang tepat. Tapi Yesus ingin mendengarkan untuk ketiga kalinya. Tanggapan Petrus adalah berduka. Istilah yang sama yang digambarkan untuk menggambarkan emosi Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 37. Dia mengerti bahwa Yesus tidak bertanya karena dia tidak tahu, tapi dia meminta untuk membuktikan suatu hal. 3 penolakan sedang dilawan dengan 3 afirmasi. Pengkhianatan Petrus terhadap janjinya sendiri sedang ditantang. Namun ketahuilah, Yesus tidak akan meninggalkan Petrus dalam kesedihan. Ini adalah momen pertobatan dan pemulihan. Kata-kata selanjutnya meramalkan bahwa iman Petrus ditegaskan kembali. Yohanes 21 ayat 19 akan permanen. Bahkan itu akan menuntun kepada kemartiran. Yohanes 21 ayat 18. Layanilah Tuhan dan menangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.